Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mang Aceng. Hari ini kita akan membahas masalah telinga anjing kita yang bengkak ya. Biasanya terjadi di anjing-anjing silangan ya, atau anjing-anjing ras. Berlin, haling, Berlin. Kalau anjing ras, kalau anjing kampung itu biasanya jarang ya, jarang terkena. Berlin sih, jarang terjangkit ya, tapi tidak menutup kemungkinan, tapi jarang gitu, kebanyakan di anjing ras. Jadi si telinga ini bengkak seperti ada nanah atau ada cairan ya biasanya. Yang akan kita bahas itu cara penanganannya, karena biasanya kebanyakan orang itu mengoperasi daun telinganya ya. Jadi si daun telinganya biasanya dibolongi, jadi supaya cairannya keluar. Menurut pengalaman saya, biasanya kalau dioperasi atau dibolongi si daun telinganya, nanti kalau sudah sembuh atau kering itu si telinga itu akan mengkerut ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti mengkerut, jadi agak kelihatan jelek gitu kalau yang kurang suka. Jadi sebaiknya saya sarankan, ini menurut pengalaman saya ya, karena itu isinya bukan nanah dan terjadi bukan karena infeksi, itu terjadi karena adanya pecah pembuluh darah di telinga. Jadi si pembuluh darah kecilnya itu pecah, jadi mengakibatkan bocornya darah mengikuti atau mengisi celah kulit dan dagingnya gitu. Jadi mengakibatkan terlihat bengkak. Jadi itu bukan infeksi atau bukan nanah. Jadi saya sarankan sebaiknya jangan dioperasi karena akan mengakibatkan telinganya mengkerut. Seperti ini ya, si Meli ini pernah kena juga, tapi saya tidak operasi, saya biarkan saja. Biasanya selama 1 bulan itu si cairannya hilang, tetapi tetap aja ada bekasnya, bekas seperti agak mengkerut tetapi tidak parah. Misalnya si Meli ini kan sudah sembuh nih, tuh ini bekasnya ya. Nah ini bekasnya, jadi dulu bengkak di sini, tapi saya tidak operasi, makanya telinganya masih tetap agak berdiri, meskipun tidak berdiri sempurna, tetapi tidak mengkerut. Soalnya kalau yang dioperasi biasanya seperti ini. Kalau kata orang Sunda itu murungkut ya telinganya itu. Jadi sebaiknya dibiarkan saja, nanti juga sembuh sendiri. Meskipun tidak berdiri sempurna telinganya, minimal tidak mengkerut gitu. Ini saran saja ya, tapi tergantung kembali ke masing-masing lagi. Kalau mau dioperasi ya silahkan, cuma resikonya ya seperti itu, jadi mengkerut kayak gini nanti telinganya. Nah sedangkan ini buktinya si Meli ini saya biarkan, enggak saya operasi, dan sudah sembuh kembali lagi meskipun tidak sesempurna tadinya gitu. Ini bekasnya ya seperti ini. Nah ini yang bekas bengkaknya di sini. Jadi ini masih bentuk telinga meskipun tidak berdiri sempurna gitu. Itu biasanya menyerang anjing-anjing yang sudah berumur ya, biasanya di atas 4 tahun 5 tahun. Nah, itu jadi jangan heran ya, itu bukan akibat infeksi atau apapun. Itu hanya pecahnya pembuluh darah di telinga. Jadi si darah tuh, jadi kalau dioperasi itu dibolong itu agak berbahaya kalau menurut saya, soalnya darahnya nggak bisa berhenti kecuali kita tahu jalur, atau kita bawa ke dokter gitu. Dokter udah pasti tahu kan jalur pembuluh darahnya. Jadi si pembuluh darah yang bocor itu nanti dijahit, jadi darahnya nggak keluar terus. Kalau misalnya kita nggak tahu jalur pembuluh darahnya terus kita bolongi, menurut saya itu lebih berbahaya karena darah tidak akan berhenti. Hei, sok galak. Jadi darahnya tidak bisa berhenti ya. Nanti malah jadi kehabisan darah gitu. Soalnya meskipun kecil, pembuluh darah di telinga itu tekanannya itu sangat kuat ya.
Saya lihat kalau orang-orang yang ngupir juga kalau pas pertama dipotong telinganya itu ya darahnya kayak dipompa gitu. Pancurannya itu, tekanannya itu kuat. Jadi kalau dibolongi saya takutnya agak agak ngerinya, takutnya nanti kehabisan darah kalau kita tidak tahu kan. Kecuali kita bawa ke dokter, nanti dokter yang mengunci pembuluh darahnya supaya tidak keluar darahnya. Ya seperti itu kawan-kawan, kita hanya berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga diutamakan kesehatan hewan piaraan kita ya. Jadi kalau ya kita bisa jaga dengan apa ya, meskipun tempat kita tidak terlalu bagus, kandangnya tidak terlalu bagus, ya minimal kita kasih makan yang agak berprotein lah gitu. Jangan sampai kita hanya mengasih makannya dengan nasi saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.